Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Febrianti Hanifratiwi, peserta Laskar CPNS Kemenkes Angkatan 2 tahun 2025. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang environmental scanning yang telah saya lakukan di RSUP Makassar tempat saya bekerja sesuai dengan formasi saya bidan ahli pertama. Selamat menyaksikan. Inilah sekilas gambaran mengenai RSUP Makassar tempat saya bekerja. Rumah Sakit Umum Pusat Makassar berdiri megah di kawasan strategis Center Point of Indonesia sebagai pusat layanan kesehatan rujukan nasional di kawasan Indonesia Timur. Dilengkapi dengan teknologi medis muktahir seperti siklotron, MRI, dan juga cath lab. RSUP Makassar menjadi garda terdepan dalam pelayanan kesehatan, khususnya di bidang jantung, kanker, dan juga otak. Keberadaan rumah sakit ini bukan hanya sekedar fasilitas kesehatan, tetapi juga wujud nyata pengabdian untuk bangsa, menjaga kehidupan, merangkul keberagaman, serta merawat masyarakat Indonesia dengan sepenuh hati dan profesionalisme. Setelah melihat profilnya tadi, mari kita beralih pada penjelasan struktur organisasi yang dimiliki oleh RSUP Makassar. Secara garis besar, pengorganisasian rumah sakit ini terbagi menjadi 3 bidang utama, yaitu yang pertama bidang medik dan keperawatan, yang kedua bidang SDM, pendidikan dan penelitian, serta yang ketiga bidang perencanaan, keuangan dan layanan operasional. Bidan ditempatkan di dalam lingkup bidang medik dan keperawatan dengan penugasan di instalasi gawat darurat, rawat inap, dan juga rawat jalan. Berdasarkan Permenpan RB nomor 36 tahun 2019 tentang jabatan fungsional bidan, bidan ahli pertama memiliki tugas pokok untuk menyelenggarakan pelayanan kebidanan yang mencakup tahap persiapan, pelayanan hingga pengelolaan secara menyeluruh. Adapun uraian tugas kebidanan meliputi memberikan pelayanan kesehatan ibu dan anak, kemudian pelayanan kesehatan reproduksi serta keluarga berencana, pelayanan kebidanan komunitas, pengelolaan layanan kebidanan, pelaksanaan program pemerintah di bidang kesehatan, serta pengembangan inovasi dalam pelayanan kebidanan. Pelaksanaan tugas pokok bidan ahli pertama senantiasa berorientasi pada pencapaian standar mutu layanan kebidanan. Sebagai tenaga bidan yang bertugas di ruang rawat inap, saya memiliki sasaran mutu yang jelas, yaitu memberikan asuhan kebidanan sesuai SOP serta standar profesi. Fokus utama lainnya adalah memastikan pelayanan yang cepat dan tepat, termasuk pemantauan kondisi ibu dan bayi secara berkesinambungan, serta memberikan respon segera bila ditemukan tanda-tanda bahaya. Selain itu, kepatuhan terhadap kode etik profesi dan prosedur kerja di ruang rawat inap menjadi landasan utama, disertai dengan komunikasi yang efektif serta edukatif kepada pasien maupun keluarga pasien. Dokumentasi dan pelaporan juga sangat penting dan saya jalankan melalui pengisian rekam medis serta pencatatan tindakan yang lengkap, akurat, dan juga tepat waktu. Kualitas pelayanan kebidanan di rawat inap bukan hanya bergantung pada keterampilan teknis bidan itu sendiri, tetapi juga ditopang oleh manajemen ASN yang terstruktur serta kompetensi SDM yang mampu beradaptasi di era digital. Meski demikian, dalam praktiknya masih dijumpai sejumlah kendala dari sisi manajemen. Tantangan yang sering muncul adalah ketidakseimbangan antara jumlah bidan dengan beban kerja yang dimiliki, jadwal jaga yang belum rata, serta minimnya pelatihan lanjutan untuk menangani kasus-kasus beresiko tinggi. Dari sisi administrasi, hambatannya yang dihadapi meliputi penggunaan sistem pencatatan ganda,
manual dan juga digital yang memperlambat alur kerja serta keterbatasan integrasi data antar unit, sehingga informasi pasien tidak segera tersedia bagi tim terkait. Dari segi kolaborasi, kendala yang tampak antara lain masih terbatasnya komunikasi efektif antar profesi, perbedaan standar kerja antar tenaga kesehatan, serta kurangnya kegiatan briefing rutin yang berdampak pada koordinasi layanan. Itulah tadi